Ini adalah lapangan vulkanik dengan panas bumi terbaik di dunia. Kita sekarang sedang berada di tengah hutan dengan pohon-pohon besar. Bahkan ada pohon yang berusia lebih dari 300 tahun. Di tengah kabut yang mengepul dari perut bumi, tersembunyi kekuatan alam yang luar biasa. Inilah Kamojang, tempat di mana bumi menghembuskan napas panasnya. Ini baru pertama kali sepanjang perjalanan road trip Indonesia. Ini gokil banget sih. Asap di mana-mana, asap di sana, keluar dari perut bumi. Tersembunyi, dingin menusuk tulang, bau belerang di mana-mana, dan pohon-pohon besar gunung guntur. Sebuah dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di antara perbukitan hijau yang tenang dan jalur berliku yang menanjak. Memang perjalanannya cukup ekstrim, jalanannya naik terus, pokoknya mobil gigi satu terus. Bayangkan, jauh di dalam perut bumi tersimpan kekuatan purba yang tak terlihat. Panas, mendidih, mendesis, mendorong uap panas keluar dari celah-celah tanah. Seolah bumi sedang berbisik bahwa ia hidup. Sama batu yang berasap juga sumbernya. Nggak ada airnya? Nggak ada. Berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut, Kamojang dikelilingi oleh kawasan hutan lindung dan pegunungan vulkanik aktif. Kita ada di The Glorious Crater. Boleh dibilang juga namanya Kawah Kamojang. Kita sekarang mulai menjalankan program Road Trip Academy. Apa itu Road Trip Academy? Sekarang waktunya anak-anak muda untuk diperkenalkan ke dunia petualangan, dunia road trip, dunia overland. Oke, nama saya Safik Zamrana Torik, panggilan Torik, umur 12 tahun. Ya, nama saya Filbert Rizky, umur baru 17 tahun. Waktunya sekarang untuk anak-anak muda. Kalau yang couple, yang dewasa, yang keluarga, sudah bergulung-gulung, sudah berkali-kali lipat pertumbuhannya pesat sekali. Ntar ngapain? Ambil gelas Tuh, buat bikin teh. minta sendiri ya. Itu asap apa tuh? Asap apa ya? Kawah kereta api, kayak lokomotif dulu. Ini kolam air hangat, salah satu fasilitas di sini yang cukup unik ya kalau menurut pengalaman kita ya sayang ya. Karena di atasnya itu loh, di atasnya itu dia ada kelihatan langit, open air, di tengah-tengahnya ada seperti ini. Dan salah satu hal yang kita suka adalah ketika mereka menggunakan semuanya bahan-bahan dari alami. Ini banyak bahan bambu dengan daun-daun aren sepertinya ya. Dikepung asap kita. Hangat. Jadi di sini semua ada berapa kawah? Total 220. Yang terdeteksi, yang terhitung itu semua ada 220 kawah. Tapi belum dikasih nama semuanya. Penasaran aku sama dalamnya ini. Sedalam apa tuh dasarnya itu ya? Sampai nggak kelihatan dia. Iya, hati-hati. Pleset. Harus waspada menginjakan kaki di sini, berbahaya. Lebih baik mengikuti arahan petugas dan perhatikan tanda pembatas. termasuk memarkir kendaraan tidak boleh sembarangan. Jadi kalau di sini memang kadar pokoknya belerangnya itu aman lah buat manusia.
Salah satu buktinya bahwa di daerah ini nih pohon-pohon semua tumbuh dan hijau gitu. Ini paling subur. Oke guys, tolong perhatikan baik-baik. Jadi kita sekarang sedang berada yang namanya Road Trip Academy. Kalian jauh dari rumah, kalian jauh dari orang tua. Di sini kita belajar mandiri, belajar mengurus diri sendiri, dan semuanya kita ini adalah sebagai sebuah tim. Tim itu apa? Dia bekerja sama. Setiap anggota tim dia mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang pasti kita di sini nggak serius-serius banget. Kita tetap bersenang-senang, kita tetap fun sambil belajar dengan alam, sambil belajar melepaskan gadget untuk sementara, dan kita nikmati keindahan alam Indonesia. Saya lagi nyalain api unggun tapi nggak nyala-nyala nih. Kenapa nggak nyala-nyala? Kayaknya kayunya lembab. Kayunya lembab. Gigi satu terus. Ini gigi satu terus. Lewat situ juga tadi. Situ lah Pak. Kan dari Bandung. Sambil ngeteh ngeliatin tempat paling eksotis di sini menurutku. Lihat kayak kereta api kan, kayak lokomotif zaman dulu. Ini buat obat lumpurnya Pak. Oke. Tuh, dia caranya gitu dia. Ditiup. Tuh, asapnya jadi tambah besar. Kok bisa ya? Ya tuh. Tuh. Makin banyak kan? Iya. Kok bisa ya? Bisa begitu ya, begitu ditiup rokok, terus asapnya keluar banyak. Percaya nggak percaya? Begitu kenyataannya. Apa hubungannya ditiup rokok? Tapi kalau api malah nggak ada sama. Kalau api dia nggak ada. Ini sebuah keunikan yang ya memang seperti itu adanya. Ini namanya kawah kendang, ini adanya di pintu masuk, persis pintu masuk. Kenapa setiap kalau dihembuskan asap rokok terus asapnya jadi tambah Tapi itu banyak? kan juru kunci, bukan Iya. sembarang Oh, orang. bukan sembarang orang, harusnya akangnya harus abah. Ya semua orang bisa ya? Enggak. Kok bisa Bapak? Gimana cara Ini kan belajarnya Pak? Nih coba nih, kita kasihkan lagi. Tuh, kok iya? Makin Apalagi kalau rokoknya kretek. oh gitu. Iya, lebih besar. Kalau api enggak besar. Tapi enggak ya? Ini kan api nih. Kan? Nah. Ya, tapi nggak pedih Pak, dingin kok Pak di kulit. Oh, Pak. dingin ya? Dingin. Nanti rasanya nanti kaku Pak. Gitu. Dingin kok. Buat jerawat juga bagus. Buat masakan juga bisa. Ya, Asapnya banyak banget. iya nih. Kita dikepung oleh asap panas bumi. Nih lihat Bau belakang. belerang. Ini belakang kita tuh. Semuanya. Sampai ke situ, sampai ke Eksotis situ. ya. Ini adalah lapangan vulkanik dengan panas bumi terbaik, di di dunia. Wow, udah yang tertua dan terbaik di dunia. Ini konon kabarnya tahun berapa? 1918 itu Ditemukannya oleh Belanda. Kemudian 1926 mulai baru dibuka. Bayangkan itu ada di sini. Dan kita selama ini nggak tahu ya, baru pertama kali dengar yang namanya Kamojang, bener, swear. Ini berada jauh-jauh di atas bukit gunung yang penuh dengan asap belerang. Tahun 1918 di masa Hindia Belanda, sumur uap pertama dibor di tanah ini. Ini konon tempat pertama kalinya pengeboran dilaksanakan pada zaman Belanda. Masih manual, tapi manual, tahu nggak? Muter sendiri gini. Eksperimen sederhana yang saat itu hanya bertujuan meneliti potensi energi panas bumi, sehingga akhirnya menjadikannya salah satu lokasi eksplorasi panas bumi tertua di dunia. Ini ada alatnya juga nih, masih tertempel di sini nih, buat diabadikan. Cuma nggak tahu cara kerjanya gimana. Lalu pada tahun 1983 babak baru dimulai. Pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang resmi dioperasikan.
Kamojang juga merupakan PLTP yang berhasil memproduksi listrik dari panas bumi secara berkelanjutan. Artinya tidak mengeksploitasi alam dengan menggunakan batu bara dan minyak bumi, juga tidak menimbulkan polusi. Gini kan, kotak-kotak gini. Miring aja, miring. Oh, miring. Kalau anak-anak muda itu ya namanya juga Road Trip Academy, mereka belajar di sini tapi juga belajar sambil berkenalan dengan alam, berkenalan dengan budaya, berkenalan dengan berbagai macam termasuk juga kulinernya, cuaca dan lain sebagainya. Juga mereka tuh belajar tentang kemandirian. Ntar mau kemana? Mau nyuci baju. Ayo. Sebelumnya udah pernah nyuci baju belum? Belum pernah. Sekarang belajar ya. Ini dia kan di dalam ember. Jadi kalau kita ambil, dia kan ini. Yang biasanya nggak pernah cuci piring, nggak pernah cuci baju, yang semuanya serba diladenin, terutama gadget ya. Karena udah beberapa kali pengalaman Bang Den itu anak-anak muda yang sudah edik gadget, itu ketika diajak road trip, diajak berpetualang di alam, itu langsung lupa dengan gadgetnya. Nggak total ya, tapi kalau kita hitung persentasenya, mereka paling menyentuh gadget itu tinggal 20-25% dan itu sudah sangat signifikan sekali gitu. Karena mereka mendapat keasikan-keasikan baru. Bangun tidur, keluar tenda, langsung ngelihat asapnya kawah. Di sini di The Glorious Crater Kamojang kami menginap di tenda-tenda camping. Awal rencana sih mau camping dengan camper van, tapi ternyata tenda-tenda di sini sudah sangat proper sekali dengan suasana yang eksotis tentunya. Ya, akhirnya kita sudah beberapa hari tidak terasa di sini. Cuacanya memang syahdu banget. Kita sampai di 14 derajat Celcius kalau lagi tidur ya malam-malam. Tapi segar sekali karena memang ini masih pohon-pohon besar, hutan-hutan yang kita sangat menikmati sekali di sini. Terima kasih ya The Glorious Crater. Ini mah kesempatan ya kalau yang suka jalan pagi atau jogging, bangun tidur langsung ngopi, udah langsung jalan dulu. Kita nikmati alam karena ini benar-benar masih pagi-pagi sekali. Kalau siang, terutama hari libur, dia udah rame kan. Kayak suara orang lagi gali. Gali di tanah becek gitu. Lebak. Ada orang kali di situ? Nggak ada mungkin. Orang udah jadi ini. Orang kawah. Orang masak kawah. Coba dengerin. Itu cipratannya sampai ke atas pohon tuh, ke daun-daun. Guys, sekarang kita mau berendam di kolam. Itu ada glampingnya. Kalau mau campingnya glamour di atas sana. Tapi selalu full, jadi kalau mau datang reservasi jauh-jauh hari. Ada 10 kabin di atas. Uniknya lagi kalau kita mau menginap di memilih tempat kabin atau glamping itu, dia dihubungkan dengan ini nih, jembatan gantung. Ini satu-satunya akses dan dia langsung ke kolam air panas. Kalau di sini wajib berendam air panas, konon banyak manfaatnya untuk kesehatan. Bisa berendam sambil makan, berendam private dalam kamar rendam, atau berendam di kolam air panas di tengah hutan dikelilingi pohon-pohon besar. Banyak kolam air panasnya. Ini kayak berasa di negeri dongeng loh. Memang luar biasa, kita berendam di tengah hutan, pohon-pohon besar yang masih rimbun, masih original. Wah, keren, mantap. Kalau ini airnya panas. Ini kita nggak boleh mandi. Iya, makanya di pagar. Iya. Nah, kalau di samping itu yang dibilang apa itu? Sauna. Untuk sauna. Sauna di sini enak banget, hangat. Bukan panas, hangat. Keringetan tuh. Sampai hijau-hijau, kuning-kuning kayak gini ya. Iya. Seperti gold. Suaranya bergemuruh gitu guys. Sangat Tidak menyeramkan. Kawasan ini ada peringatan hati-hati berbahaya. Karena di situ kita lihat tekanannya sangat tinggi ya. Iya, suaranya. Suaranya juga Sampai menggelegar. Tuh. Jadi airnya tuh keluar muncrat-muncrat tuh dari situ tuh. Wow, ini tempat luar biasa sekali. Cuman hati-hati ya. Kepretannya panas ya? Panas. Tuh lihat sampai Kita kayak gitu. ditusuk-tusuk jarum di sini. Itu tempat terapi kan? Masa? Oh Itu ya? yang dibilang tempat terapi kan?
Oh, aku nggak tahu juga. Iya, itu. Oh, itu. Mereka membangun kawasan ini tapi tanpa merusak lingkungan. Ya. Tidak ada Tanpa pohon satupun yang yang ditebang. Semuanya menyesuaikan dengan kontur yang ada. Makanya pohon-pohon besar di sini ini memang masih sangat-sangat dilindungi gitu. Jadi memasok listrik interkoneksi Jawa Bali. Sebelumnya gunung berapi aktif, tapi belum pernah ada sejarah erupsi. Anak-anak muda ini kan mereka berbagai macam latar belakang, kondisi sosiologis, ekonomi, dan latar belakang psikologisnya itu juga menjadi pertimbangan kami. Oh ya? Mereka tetap banyak fun-nya di sini, tidak juga di-push, tapi mereka belajarnya itu dengan fun. Banyak hal-hal yang mereka pelajari itu tanpa mereka sadari. Yang mereka tahu, mereka tuh sedang bersenang-senang. Nah itu mindset yang kita tanamkan beberapa, sehingga mereka juga asik. Jadi dia pakai air panas. Kamojang nih. Buat airnya langsung. Ya tuh, gimana tuh? Hangat lah, nggak terlalu panas. As the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in Untuk evaluasi juga 2 hari ini cukup menggembirakan. Maksudnya yang kalian lakukan itu udah sesuai ekspektasi ya. Tidak banyak masalah. Lebih banyak membantu. Sudah kami merasa terbantu. Dan kalian sangat kooperatif sekali. Kita berharap hari-hari ke depan, karena kita nggak tahu berapa hari perjalanan kita. Dan kita nggak tahu kemana tujuan kita. Yang penting sekarang kita nikmati dulu di sini. Goyang-goyang. Namanya juga jembatan Kita gantung. di jembatan gantung. Dari semalam tuh udah hujan terus, tapi kita pagi ini mau sarapan di kafe. Tapi kerennya di sini ini pohon-pohon besar semua. Iya, kita dikelilingi Nah, pohon-pohon. tadinya kita mau sarapan di sini, itu mau dengar suara-suara burung pagi-pagi. Hujan nggak berhenti. Hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi burungnya juga malas keluar kayaknya. Iya, mager lah tidur dia. Jadi semuanya kopi Kamojang. Kopi Kamojang itu biji kopinya ditanamnya di sini. Gila sampai lumut. Ya ampun. Ini 300 tahun. Hah? Sudah 300 tahun. Pohon jamuju ini nama lokalnya itu Kiputri kalau bahasa di Jawa Barat. Kayu embun di Sumatera, cemba-cemba di Sulawesi. Kalau sebarannya, pohon jamuju merupakan tumbuhan asli Indonesia yang bersifat endemik. Habitat alami pohon jamuju adalah hutan primer dan sekunder di lereng-lereng pegunungan pada ketinggian antara 700 sampai 2500 mdpl. Pohon jamuju tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat. Sumatera Barat ada kamu? Nggak tahu. Ada yang namanya kayu embun kalau di sana. Salah satu keunikan lagi di Kamojang adalah tradisi memasak menggunakan panas bumi yang disebut ngabubui. Jadi bukan memasak dengan kompor, bukan dengan tungku kayu bakar, tapi memasak dengan menguburkan bahan makanan di dalam kawah. Konon kabarnya tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Dibungkus pakai aluminium foil, kemudian dibungkus lagi dengan plastik supaya tidak kemasukan belerang. Jadi kita hanya butuh panasnya aja. Masukin di situ. Masuk ke dalam. Jadi ini semua di bawah ini panas semua kalau kita gali. Ya. Itu proses mengolah bahan pangan yang ada di Kamojang. Jadi memang itu tradisi dari zaman dulu. Dan biasanya di tradisi-tradisi khusus, biasanya di bulan Maulid, kita ada tradisi ngaliwat makan bersama. Itu pengolahan makanannya dengan cara dibubui juga. Itu sudah ada sejak turun-temurun lah dari kakek buyutnya Mbah Unyil.
sudah mengolah makanan secara alami dengan memanfaatkan panas bumi yang ada di Kawah Kamojang. Jadi sekarang kita menunggu 4 jam, sekitar jam 8 nanti ya. Jam 8 nanti akan dibongkar masakannya, kemudian kita akan plating di Nirwana Pool, nanti kita makan malam di sana. Kalau ini emang spesial request, jadi ini nggak bisa dadakan ya kalau sahabat RTI mau datang ke sini mau order ini, karena dia kan butuh persiapan dan butuh waktunya itu 3-4 jam. Aku pengen makannya pakai tangan deh. Kalau menurutku tempat ini sih recommended ya. Jaraknya juga dari Jakarta, apalagi Bandung, nggak terlalu jauh. Kita aja kemarin berangkat siang, sore udah nyampe di sini. Kita sih datang ke sini camping atau camper van, rivernya sih 2 malam ya. Kalau 1 malam kayaknya banyak spot yang akan terlewat dan kita terburu-buru untuk menikmati suasana ya. Iya dong. Tapi kalau teman-teman cuma bisa 1 malam juga nggak apa-apa, makanya kita sarankan datangnya itu pagi. Kalau bisa jangan hujan posisi. Nah, jangan sampai hujan dan jangan sampai datangnya itu malam. Rugi, Bay. Terima kasih sudah menonton. Seandainya sahabat menyukai video perjalanan road trip Indonesia, silakan subscribe, komen, like, dan share ya. Salam sayang.